Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang ulun hormati abun serta walidi serta Tengku Besi, Tengku Imung dan seluruh perangkat desa serta ulun isi ulun tuan tokoh masyarakat yang kehadir pada tempat yang mulianya, baik yang agama maupun yang inang. Mudah-mudahan kita yang memandung dimuliakan Allah. Pertama, kita hadir pada tempat yang mulianya tak lain dan tak bukan adalah untuk menghadiri majlis zikir. Majlis zikir ataupun majlis ilmu. Niat yang tertanamkan berangkat dari rumah ke tempat mulianya adalah untuk mengikuti majlis zikir. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah hilakut dzikri." Apabila kamu melewati kebun surga, maka duduklah, merangkaklah, tetaplah, merumputlah. Irta'u dari ra'a. Ra'a makna merumput atau menetaplah di situ. Para sahabat bertanya, apa itu kebun surga? Nabi menjawab, hilakut dzikri. Hilakut dzikri adalah lafaz jamak daripada halaqah. Halaqah adalah di mana orang berkumpul duduk melingkar seperti duduk kita pada malam ini. Itu namanya halaqah. Halaqah zikir adalah kebun surga yang dimaksud oleh Rasulullah. Kemudian para ulama berbeza pendapat pada menafsirkan halaqah zikir. Nah, sebahagian ulama berpendapat halaqah zikir adalah satu perkumpulan di mana orang pada perkumpulan tersebut berzikir menyebut lafaz-lafaz zikir atau asma Allah atau lafaz jalalah. Ada sebagian ulama berpendapat halaqah zikir adalah di mana di situ ada mengingatkan tentang halal haram, mengingatkan tentang perkara-perkara yang sah ibadat, dan mengingatkan tentang perkara-perkara yang sah ataupun tidaknya muamalat dan lain sebagainya. Kalau seperti pentafsiran yang kedua, sama dengan makna halaqah zikir adalah halaqah ilmu. Maka ada sebahagian ulama mengatakan bila kita membuat halaqah ilmu sudah pasti ada zikir di dalam. Tapi bila kita membuat halaqah zikir saja belum tentu ada ilmu di dalam. Mudah-mudahan malam ini kita mengumpulkan kedua-duanya. Ada juga halaqah zikir, ada juga halaqah ilmu. Jadi mandua orang tadam kailu. Tadam orang yang pegang halaqah zikir bermakna halaqah ilmu. Malamnya mudah-mudahan kita nak pegang halaqah ilmu. Tadam orang yang pegang makna halaqah zikir bermakna zikir maksus. Orangnya kita nak malamnya nak adakan halaqah zikir. Kemudian Nabi dalam sebuah hadis nepegah jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Jadi iman harus diperbaharui, harus direfresh, harus diupdate. Jadi imannya harus terupdate, harus terrefresh kembali. Jaddidu imanakum. Fa innal iman yabla kama yabla saubu. Sesungguhnya iman itu akan lusuh, akan supak. Imannya akan tuha. Kama yabla saubu, sebagaimana supak pakaian atau tuha pakaian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?
dengan apa, bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Rasul menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian daripada mengucapkan zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan kitanya barusan kali kita ucapkan lafaz ataupun zikir la ilaha illallah. Sama dengan menurut janji Nabi dalam hadis tersebut, malamnya menjelang bulan mulia, bulan Ramadan, kitanya kali kita refresh, kali kita update, kali kita perbaharui kembali keimanan kitanya. Karena iman menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tazidu wa tangkus, na lebih dan na kurang menurut lebih taat dan kurang taat. Semakin tinggi kualitas taat, semakin tinggi kualitas iman. Menancit makin kurang kualitas taat, makin kurang pula kualitas iman. Maka perlu tak perbaharui keimanan kitanya melalui berzikir, iaitu zikir la ilaha illallah. Kemudian kitanya lam udip dunianya, tentu tujuan Allah mencipta kitanya adalah untuk berubudiyah, melakukan penghambaan diri kepada Allah. Tentu menyanyian tujuan penciptaan, hikmat penciptaan tanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Apapun, dalam situasi bagaimanapun dan di saat manapun, kitanya hanjit luput daripada nilai-nilai penghambaan diri kepada Allah. Maka udip berakhir zamannya karena letak perkara yang mempengaruhi kitanya untuk hilangnya rasa ibadat kepada Allah atau ubudiyah kepada Allah. Maka kitanya yang udip berakhir zaman harus tamita cara, harus tamita ilah supaya amalan yang kitanya kubut memandum bernilai ibadat. Karena siura 20 jam Nabi oleh Allah Ta'ala dalam sijim 1000 bega tarik nafas menurut hasil penelitian, sama dengan 20 jam 20 bega tarik nafas. Nafas yang tertarik 20 bega dalam siura semalam, punya sebahagian besar kita gunakan kepada kebaikan, mudah-mudahan akan menjadi manusia yang baik. Tapi yang sebahagian besar kita gunakan kepada kejahatan, kitanya pun na'udzubillah akan menjadi manusia yang jahat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal nekun mazhab tempat inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Berniatlah kebaikan karena sesungguhnya kamu selalu dalam kebaikan selama kamu meniatkan kebaikan. Maka kurangnya salah satu cara untuk supaya setiap nafas, setiap detik dan setiap jam kitanya memiliki nilai ibadat, sama-sama niat udip kitanya, ura-ura kitanya untuk kebaikan. Seandainya anda terpuput kejahatan pun baik atas yang berkonsep tak, baik atas yang kali tak planning atau tak program dari awal, betul-betul secara kebetulan tanpa sengaja. Tapi hari-hari kitanya selalu tak niat kepada kebaikan, karena dia niat kepada kebaikan tanya sabi-sabi kira alam kebaikan menurut pegah oleh Imam Ahmad. Maka Nabi yang berkata dalam hadis, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Para ulama berbeza pendapat, ada yang mengembalikan dhamir pada amalihi kepada orang kafir. Maknanya niat orang beriman lebih bagus daripada perbuatan orang kafir. Ada sebagian ulama mengembalikan dhamir pada amalihi kepada orang mukmin. Niat orang beriman lebih bagus daripada amalnya orang beriman. Bagaimana maksudnya? Kalau niat, selama kita tidak mengalihkan rencana atau hati kepada perkara yang lain, niat itu berlangsung terus menerus. Kita niat tahun 2020 mau melaksanakan haji, mulai dari hari ini sudah ditulis pahalanya. Terus menerus setiap detik berlangsung kebaikan karena niat tadi. Tapi mio amal, menang selesai amal, selesai. Jadi mio niatnya mu'ura-ura melangsung. Mu'ura-ura je berlangsung katanya dalam niat tapi selama hana syarif, hana yang memalingkan niat tanya. Tapi mio amal menang kita kerjakan, katakanlah sembahyang sunat duha 2 rakaat abi watai 5 minit. Yang 5 minit tak dalam amal. Tapi mio niat mulai malamnya kata niat sehingga tak nak sembahyang 2
tapi tanya betul dalam kebaikan. Yang maksud di Nabi niyatul mukmin khairun min amali. Kemudian karena katanya udip penghujung zaman beda dengan udip generasi awal. Masa sahabat orang yang akui kebaikan li Nabi. Karena Nabi ni pegang dalam hadis khairukum qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Jadi generasi salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in yang generasi yang akui kebaikan li Rasul. Sementara katanya udip penghujung zaman, di mana zaman yang banyak timbul fitnah, zaman yang banyak timbul mafsadah, letak buat yang urangnya jiat kerusak, letak peluang kesempatan yang dapat mendatangkan katanya ke dalam neraka. Maka untuk mengimbangi perkara-perkara yang lainnya harus tak perbanyak amalan kebaikan. Baik sampai lebih le amal kejahatan dengan amal kebaikan. Pulang punya katanya kau berumur 40. Karena umur 40-nya adalah umur di persimpangan jalan. Dalam sebuah hadis Nabi ni pegah, man balagha umuruhu arba'ina sanatan walam yaghlib khairuhu syarra falyatajahad ilan nar. Barang siapa umurnya telah sampai 40 tahun sementara amalan kebaikannya belum mendominasi, masih lebih banyak kejahatan, falyatajahad, maka mempersiap diri menuju ke neraka. Jadi umur katanya yang ke 40 atau yang ke 40 yang saat-saat di mana katanya tak perbanyak amal kebaikan, berlebih le amal kejahatan dan baik santut. Karena mia santut dipegah oleh ulama salaf, manis tawa yaumahu bahwa maghbun. Orang yang dua uroji sama hana beda, uro baro dengan uronyo sama hana beda, bahwa maghbunnya kira rugo. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih bahwa mal'un. Orang yang adalah harinya lebih buruk dari kemarin, baru agak becut, uronyo lebih parah, yang mal'un kena laknat atau jauh daripada rahmat Allah. Wa man lam yatafaqqad ziyadata fi amalihi fahuwa fi nuqsan. Orang yang tidak pernah merasa kehilangan ketika tidak mampu meningkatkan amal kebaikan, tidak ada merasa ada sesuatu permata atau yang berharga yang hilang ketika tidak mampu meningkatkan beramal, orang tersebut dianggap berada dalam kekurangan. Orang yang berada dalam kekurangan, tidak mampu meningkatkan amal kebaikan, fal mautu khairul lahu, mati lebih baik baginya. Maka menang nganpu cara ta tingkatkan amal kebaikan bebaik he. Karena menyebut he berat pada pubut. Alhamdulillah tanya kita kedir oleh Allah je ke umat Nabi Muhammad. Allah kerana nepu mulia Nabi Muhammad, nepu beda umat Muhammad dengan kaum awal. Umat awal amal kebaikan hana neganda oleh Allah. Umat Muhammad neganda. Umat awal sabah pubuk kebaikan, sabah nebalah. Tapi umat Muhammad neganda oleh Allah. Pakon hikmat ji pertama umur ke umat Nabi Muhammad hana panjang Nabi oleh Allah antara 60 dan 70 tahun. Punya umat awal na yang truk sikurul tuh 50 tahun lagi kaum Nabi Nuh. Anian pisi umat awal truk 50 hasta lagi umat Nabi Adam. 50 hasta baca kurung 20 meter panjang ulu. Jadi pisi lebih raya, umur lebih panjang, kesempatan udip lebih terip. Jadi kesempatan beramal pun terbuka lebar. Maka hana geganda pahala ke umat awal. Tapi umat Muhammad karena umur panjang, Allah neganda pahala ke umat Muhammad. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kullu hasanatin bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal kebaikan itu dengan 10 gandaan hingga 700 gandaan. Sabah amal kebaikan paling digebalah oleh Allah 10 dan paling le truk 700. Nyanban keistimewaan umat Muhammad yang hana gebi kepada umat awal. Maka alangkah mulianya katanya umat Muhammad pulang dalam situasi kondisi zamannya
tak perbanyak amal kebaikan hana tak sulit. Tak puput amal-amal kebaikan yang jero, amal-amal kebaikan yang dalam pandangan agama buatnya mendapat ridha Allah kan murka Allah, tapi imbalan ganjaran di berlipat ganda. Kemudian dalam agama kitanya amalan-amalan yang wate tak puput gebi pahala kan sekedar gegandakan, tapi lagi pahala tak puput amalan lain yang cukup le. Teh amalnya iaitu menghadiri majlis ilmu. Karena dalam sebuah hadis dipegari Nabi, inna hudura majlis ilmi, pada riwayat inna hudura majlis alimi khairun afdalu min alfi ibadati min afdalu min ibadati alfi raka'atin wa afdalu min iyadati alfi maridin wa afdalu min syuhudi alfi janazatin. Sesungguhnya menghadiri majlis ilmu lebih utama daripada salat sunat 1000 rakaat, lebih utama daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang, lebih utama daripada menghadiri jenazah 10 orang. 100 1000 orang, salah 1000 orang. Jadi hadir majlis ilmu tapi merempak pahala lagi tayak sawa urang sakit jadi bedo. Tak hadir majlis ilmu lagi merumpak pahala dan sembahyang sunat 1000 rakaat. Tak hadir majlis ilmu sama pahala lagi tayak hadiri jenazah 1000 ro. Kurangnya tak tahu urang sakit 1000 ro dalam tiurah Nabi. Kecuali tajak tu benda cek. Nabi golong tu sirtuh ro urang sakit tak kunjungi karap subuh. Aitam urang kedua kali urang pun menancik jenazah jarang nak orang mati tok 1000 ro. Kecuali dalam tsunami lagi yang gagah. Jadi ngentah hadiri majlis ilmu mantang gebi ganjaran sama lagi ada puput amalan-amalan kebaikan lain yang berlipat ganda. Maka hadir majlis ilmu walau si kurang-kurang 3 minggu 3 yang salah satu keniscayaan yang hanjithan. Karena hadir majlis ilmu adalah sumber kebaikan yang berlipat ganda. Yang alasan pakan perlu hadir majlis ilmu. Kemudian mengingat kepada hadis yang lain dipegah oleh Nabi, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Alianna la hadila ilm inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahar. Orang yang mencari ilmu itu para penduduk langit dan bumi meminta ampun kepadanya. Orang yang mencari ilmu itu semua makhluk Allah meminta ampun kepadanya sehingga ikan yang ada dalam laut. Sama dengan alasan kedua kenapa pentingnya menghadiri majlis ilmu, karena kita semua manusia pendosa, karena kita bukan makhluk yang maksum seperti Nabi, tidak pernah luput daripada dosa. Kadang-kadang haik tak istighfar kero, nah makhluk Allah lain yang laki istighfar kegetanya. Mudah-mudahan hadir majlis ilmu adalah wasilah, perantara atau sebab untuk mendapat istighfar daripada makhluk Allah yang lain. Maka pertama guna sebagai sumber kebaikan yang banyak, yang kedua sebagai wasilah untuk mendapat keampunan. Kemudian dalam hadis ilm dipegari Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan yang bertujuan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah kepada orang tersebut jalan menuju kepada surga. Para ulama mentafsirkan maksud Allah mempermudah ada dua. Mempermudah di dunia, Allah memberi taufik kepada orang tersebut untuk beramal saleh. Maksud mempermudah di akhirat, Allah menghindarkan orang tersebut daripada azab haru-hara kiamat sehingga masuk dalam surga dalam keadaan saliman atau sejahtera. Sama dengan motivasi yang kelih kenapa pentingnya menghadiri majlis ilmu adalah hadir majlis ilmu menjadi penyebab atau wasilah untuk mendapat taufik Allah. Karena kitanya han mampu tak beramal, punya Allah hana diberi taufik. Karena taufiknya menciptakan kekuatan, kesanggupan atau semangat dalam beribadat. Ketika Allah hana taufik kitanya han akan tergerak untuk melakukan ibadat sekalipun rumah tanya di samping masjid, sekalipun tanya tinggal dalam pesantren,
Menyahana taufik daripada Allah, han akan tergerak hati untuk melakukan ibadat. Dum takalan urang yang rumah samping masjid tapi hadir masjid ketika akan mati. Dum takalan urang yang rumah samping daya tapi kadang-kadang hana pernah tergerak hati untuk mengikuti walau 3 minggu 3 majlis ilmu. Yang menan hadir majlis ilmu adalah sebagai wasilah atau penyebab untuk mendapat taufik daripada Allah. Karena taufik yang penting. Sebab pu mantang yang tanya pu buat kebaikannya memandum adalah tadbir atau niatul oleh Allah. Karena kitanya han roh dalam kebaikan, miakan Allah roh dalam tekedi tanya dalam kebaikan. Memang tak meng syurga kan gara-gara amal, tapi bertayakin sebab untuk mendapat rahmat dan karunia Allah adalah amal. Tak meng syurga gara-gara rahmat dan karunia Allah, tapi sebab mendapat rahmat dan karunia adalah amal ibadat. Ibarat lang kita ayuhal walad li'mu wa dhali, rahmat dan karunia Allah lagi ibarat ia dalam ciri. Ketika ianya neplay oleh Allah, menyohana datun dengan gelah atau berjana, ianya akan ruh atau tanah terserap di tanah anajit tak cok manfaat ke gedanya. Puatra gelah yang bermaksud inan yang ke ibadat. Jadi ibadat adalah berjana atau gelah untuk menampung rahmat Allah. Memang tamu syurga betul gara-gara rahmat, bukan gara-gara ibadat. Tapi han merumpak rahmat, hana wasilah perantara untuk mendapat rahmat Allah hanya tanpa beribadat. Kemudian padum boka kal heboh. Yang pertama bunuh sebagai sumber kebaikan yang berlipat ganda. Yang kedua menjadi wasilah untuk mendapat keampunan. Yang ketiga untuk menjadi wasilah mendapat taufik. Kemudian yang bunuh haba Nabi. Kemudian nani pegah li salah seorang ulama yang bernama Imam Subuki, inna babal a'zam alladhi dakhala minhu iblis huwal jahlu. Pintu terbesar yang masuk iblis kepada anak Adam untuk menggoda adalah jahlu, kebodohan. Maka jangan biarkan pintu masuk iblis terbuka lebar. Tanyakan kan mu pintu kita puha bintih-bintih kadang taliu mengagat lempang hitamang iblis. Maka pintu yang paling raya untuk tamang iblis menggoda anak Adam adalah melalui kebodohan. Mau orang yang kena ilmu pun hanya goda li. Tetap igoda. Dia pegang dalam kitab, punya orang yang na ilmu iblis ditamang dengan cara musyarakah, payah cucu. Punya orang jahil ditamang diamanin dengan aman. Jadi iblis goda orang jahil aman, hana tantangan. Punya orang alim na tantangan untuk digoda, dipahmitailah. Contoh je misal orang yang nak ilmu han dia goda untuk tinggal jamaah, malah didorong nejak ju baga untuk teruk masjid, dipengaruhi oleh iblis. Yang nak hadir orangnya ron, yang nak beri kusyuk ron, yang nak lebih cepat watai teruk ron. Orang lain telat je, orang lain hana hadir. Yang adalah sabah cara di musyarakah. Musyarakah yang dicucu, cari-cari ketempatan untuk digoda punya orang nak ilmu. Tapi punya orang jahil, orang hana ilmu yang gampang-gampang mentang oleh iblis digoda. Kemudian hadir majlis ilmu di samping bunuh sumber kebaikan yang le. Tekedi kalau tak hadir, hana ada depu sit. Ataupun lu tak ayak buat kan biasa ada yang letro pada tempat buat dia tahu ada yang legok potra gai dengku anak depu le. Bunuh tak ada empu. Ambil kata yang dapat tanya murna ilmu menyeluh tak tepu, tak pegah ke gop yang dalam tepu yang gebi fala sama lagi fala jihad. Menyodak purna kepada keluarga menumpak nilai kurbah. Tak purna ke orang yang dalam tepu sama lagi fala jihad, sama lagi fala sedekah. Jadi hana truk kena hana mufhum pu yang disampaikan oleh tengku buah nak faedah tak but tetap nak faedah. Abul Lis As-Samarkandi
nak tulis dalam kitab Hasyiah Jamal Al-Bujairimi Al-Fathul Wahab, nak tulis dia nak 7 buah keutamaan orang yang hadir majlis ilmu sekalipun tidak mampu menghafal ilmu. Yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin, mendapat keutamaan orang minta ilmu. Tanya hadir bak majlis ilmu kagakeun orang murno ilmu. Fadilah orang murno ilmu salah satu ji genaung li malaikat nyanka merumpak ke getanya. Walau hana tak tepu, haik tafai ku yang disampaikan le gure. Yang kedua, selama getanya duduk bak majlis ilmu, getanya tertahan daripada dosa dan salah. Karena menyo majlisnya majlis dosa hanakeun majlis ilmu. Dalam majlisnya tamu pat atau tak caci maki hanakeun majlis ilmu. Berarti getanya selama taduk dalam majlis ilmu, na 2 jam taduk, 2 jam tertahan daripada dosa dan kesalahan. Yang kelih, ketika taduk di sisi orang yang berilmu, apalagi orang berilmunya orang yang mengamalkan ilmunya atau orang yang saleh, nyan ketika tren rahmat dari Allah ke orang nyan tanya pun kena karena na di sekeliling orang berilmu tersebut. Kemudian yang keempat, selama kita dengar ilmu memandum pu yang tak dengarnya ditulis sebagai hasanah atau kebaikan. Kemudian yang kelima, para malaikat mengelilingi majlis ilmu. Menyo malaikat ke keliling pasti merempak rahmat ke getanya. Dalam Ittihaf dijelaskan, pu makna malaikat genaungkan sayap kepada orang yang tuntut ilmu. Nah sebagian ulama gepegah karena gepu mulia. Nah sebagian ulama gepegah makna gepenaunginan gelake li malaikat ba Allah Taala supaya orang minta ilmunya teruk segala hajat. Nah yang begah gelake li malaikat ba Allah Taala supaya orang minta ilmunya jauh daripada mara bahaya dan malapetaka. Berarti minta ilmunya adalah asbab atau penyebab-penyebab kesejahteraan dalam udip. Penyebab-penyebab mendapatkan kebahagiaan dalam udip kitanya. Kan mentang kebahagiaan dalam bentuk kehidupan atau penghidupan, juga kebahagiaan kesejahteraan dalam bentuk harta. Karena nasabah hadis ni pegang Nabi, man talabal ilma takaffalallahu rizqah. Barang siapa mencari ilmu atau belajar ilmu agama, Allah akan menanggung rezekinya. Jadi salah satu penyebab getanya mudah rezeki adalah sering-sering hadir majlis ilmu. Kemudian fadilah yang keenam, orang yang minta ilmu walau hana ghafal ilmu, iaitu apabila getubit dari rumah turun rahmat kepada agaknya. Mulai dari langkah dari rumah sampai truk majlis ilmu, rahmat Allah sampai terus menerus turun kepada agaknya. Kemudian yang ketujuh, setiap tapak yang diangkat dan setiap tapak yang gepuduk atas tanah ketika berjalan dari rumah majlis ilmu, Allah getulis sebagai tebusan dosa, sebagai peninggi derajat dan sebagai tambahan dalam kebaikan. Nyamenan ketanya mulai Muwazzali dalam kitab Ihya, nakeh kedudukan kelebihan lain yang selain kedudukan kelebihan orang yang minta ilmu. Pasti hana. Tanya sibuk ngenta minta ilmu, malaikat sibuk ngelaki ampun katanya. Tanya sibuk dengan aktivitas roh minta ilmu, malaikat sibuk ngelaki kebahagiaan kepada kitanya. Yang menan minta ilmunya sesuatu yang hanjut hak. Karenanya menjadi sumber kebaikan, apalagi kitanya udip pada zaman akhir, zaman yang serba terjadi fitnah, zaman yang mana-mana potensi untuk mendatangkan maksiat lebih besar daripada perkara-perkara yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang hana tak buat pun ganjaran. Dalam kitab Tufah jilid 10 ditulis oleh Ibnu Hajar, yang bagi ayakuna minal kabair tarku ta'allum ma yatawaqqafu alaihi sihatu ma huwa fardhu ainin alaihi. Sepatutnya termasuk kategori dosa besar meninggalkan belajar ilmu agama yang terhenti
sah mengerjakan amal yang hukumnya fardhu'in. Amal yang fardhu'in sembahyang 5 waktu. Amal yang fardhu'in puasa Ramadan. Amal yang fardhu'in zakat. Amal yang fardhu'in haji. Ilmu yang untuk sah tapubut amal fardhu'in yan menyohana tamurno ilmu tersebut hukum jih termasuk kabair, dosa besar. Adapun menyo ilmu yang sifat jih fardu kifayah atau amal yang sifat jih fardu kifayah yang tinggal belajar ke dosa besar. Tapi orangnya dalam fenomena masyarakat kadang-kadang mendahulukan fardu kifayah meninggalkan fardhu'in, malah mendahulukan perbuatan sunat meninggalkan fardhu'in. Yang kira-kira gambaran tentang kenapa pentingnya mencari ilmu. Kabeh topik atau tajuk pertama, kemudian tajuk yang kedua karena katanya menyongsong bulan Ramadan, lang kita ta'limul muta'allim ngepega afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal, ilmu yang cocok dengan kondisi dan situasi. Karena katanya menjelang bulan Ramadan, maka malamnya akan long kupas sedikit tentang bagaimana persiapan-persiapan menghadapi bulan Ramadan yang insya-Allah nanti mungkin sekitar 2 malam tip. Yang pertama, Allah berfirman dalam ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil dalam ayat tersebut orang beriman. Biasa panggilan Allah dalam Al-Quran dua macam. Ada kala ya ayyuhan nas, ada kala ya ayyuhal ladzina amanu. Tapi dalam kewajiban puasa Allah yang gehoi orang beriman. Maka hana muskil ketika nak orang Islam yang hana puasa yang menandakan keimanan yang kurang. Lagi yang kali lom pegah awal benar, keimanan bisa meningkat, bisa berkurang gara-gara meningkat taat ataupun hanya meningkat taat. Jadi Allah nihoi orang yang beriman. Apa dengan yang hanya sahuti perintah Allah bukan orang yang beriman, walaupun nak iman ati tapi iman yang lipih, kan iman yang sempurna. Kemudian dalam ayat tersebut Allah ni pegahlam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang pu faedah. Lang kita tafsir dijelaskan faedah daripada tasbih puasa Ramadannya nak wajib ku umat awal. Karena persoalan tenduk dan tengerahnya sesuatu yang masyakkah. Menyo sesuatu yang masyakkahnya dipikul secara bersama, kan kegetanya otak ke wajib akan merasa ringan. Getanya yang beriman hanya merasa berat puasa. Karena puasanya kan kegetanya otak ke wajib di Allah, tapi nak wajib ke umat-umat awal. Cuma umat awal lagi kaum Nasrani dirubah. Giyu puasa le peluro, irubah pegak ke siuro. Alasan uronya uro terlepas Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Yang uronya dalam syariat kitanya bukan uro Asyura. Kaum kembali yang lain kaum Yahudi. Kaum Yahudi dirubah ke siuro. Punya kaum Nasrani waktu wajib puasa oleh Allah Taala. Karena kebetulan wajib bak musim yang cuaca jih panas tat, ipisu bak musim lain. Hanai puasa bak musim yang kena suum tai, ipisu bak musim lain. Ifatwa lewatnya nyo karena kata ipisu bak musim lain tata mahuro. Kita mahlah 10 huro. Maka jib puasa 10 huro. Dudo li kebijakan raja gi tamah lam 7 huro tut, dudo meninggal rajanya untuk raja la ilam gekeun pu tanggung-tanggung tat. 47 huro putruk ji 50. Maka lang ajaran Nasrani na istilah puasa 50 huro. Tapi 50 huro nyan kan bak bulan yang wajib oleh Allah ipu buat. Irobah bak bulan yang lain. Tu wajib puasa bak bulan musim seum. Irobah ipre musim lepi. Cuma karena kai robah bak bulan lain ditambah huro becut. Nah, wajib yang ke lagi yang ni. Jadi kewajiban puasanya kan ke umat tanya Muhammad tu juga nak ke umat nabi-nabi Nabi-nabi awal. Jadi ketika kewajiban
nyan dipikul bersama, buat yang masyakkah tapikul bersama, hanali merasa beban. Kemudian hikmat terbesar daripada puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Makna orang bertakwa secara umum bertakwa yang takut kepada Allah. Jadi orang yang melakukan puasa secara benar akan mendatangkan sifat takut kepada Allah. Bila seorang suami berpuasa dengan cara benar, akan memiliki sifat takut kepada Allah, sehingga suami tersebut tidak menjadi suami yang menyakiti isteri. Bila puasa yang benar tersebut ada pada seorang isteri, niscaya isteri tersebut akan menjadi orang yang bertakwa, di mana isteri tersebut tidak akan menjadi isteri yang mengkhianati suami. Bila puasa yang benar tersebut ada pada seorang ayah atau seorang ibu, mereka akan menjadi ayah dan ibu yang baik, yang mendidik dan tidak menyia-nyiakan anak-anaknya. Bila puasa yang benar tersebut ada pada seorang anak, niscaya anak tersebut akan menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Bila puasa yang benar tersebut ada pada seorang pemimpin, niscaya pemimpin tersebut akan menjadi orang yang takwa, di mana tidak akan menzalimi rakyatnya, tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memudaratkan masyarakat. Bila puasa yang sempurna tersebut ada pada seorang alim, pada seorang ulama, pada seorang tengku, niscaya ulama tengku tersebut akan menjadi tengku yang takwa, di mana tidak gampang mengeluarkan fatwa, tidak gampang memperjualkan halal dan haram sehingga menyesatkan umat. Mudah-mudahan kita yang memandum Allah beri dalam ketakwaan. Amin. Jadi hikmat terbesar daripada puasa ternyata membuat seseorang itu takut kepada Allah. Maka getanya perlu terpegat peningkatan amal. Baik sabi-sabi mulai dari balik sampai urangnya mentang puasa awam, puasa tunduk dari makan dan minum, dan tun daripada melakukan hubungan suami isteri. Jadi benar peningkatan kepada dari tingkat puasa awam menjadi puasa khawas. Walau hantruk kepada kawasul kawas. Karena puasa kawasul kawas yang tingkat puasa para nabi. Puatra yang berpuasa tingkat atau level kawasul kawas. Urang puasa level kawasul kawas getundra daripada sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Allah. Getundra daripada dunia. Getundra daripada memikirkan dunia. Sehingga kepegalang ihya, urang level puasa kawasul kawas, geingat mentang cat uro ngenpu gebuka puasa andik teput kabati puasa. Hamba dengan anda percaya kepada tadbir Allah, anda percaya kepada aturan Allah. Giak program gero ngenpu gebuka puasa. Ka batal puasa anda tali. Jadi yang nak berpotensi kepada kitanya untuk tertingkatkan puasa kepada level kedua, iaitu puasa kawas. Kawasul kawas yang puasa para nabi dan para aulia Allah. Kiban cara tertingkatkan puasa kitanya kepada puasa kawas. Nagapurno cara dalam kitab, puasa kawasnya kan sekedar tenduk tenggerah dan tun daripada berhubungan suami isteri, tapi tatun ubina anggota tubuh tanya yang 7 daripada melakukan haram. Tatun mata daripada memandang apa yang haram, tatun penyung daripada mendengar apa yang haram, tatun jaro baik menyakiti orang lain, tatun kaki baik tak melangkah pada tempat yang ana ridha Allah. Yang salah satu daripada kunci untuk mendapat puasa kawas. Di sampingnya nasid syarat la ilm untuk mendapat puasa kawas termasuk menghindari makanan syubhat. Makanan syubhat, makanan yang hana jelas halal dan hana jelas haram. Aba al-halalu bainon wal haramu bainon wa bainahuma umurun mutasyabihat. Berkali Nabi, yang halal kajelah, yang haram kajelah. Yang mentang lep-lap atau samar-samar yang kena syubhat. Jadi menghindari makanan syubhat termasuk salah satu syarat untuk mendapat puasa kawas. Di sampingnya lah termasuk syarat mendapat puasa kawas menghindari memperbanyak makan yang halal. Kan yang haram, yang halal.
makanan kau pasti hala tapi baik dia dapat jauh. Yang kedua dalam kitab dapat jauh hotel tak buka puasa, lagi dapat jauh di luar puasa. Baik balas dendam. Itu yang bahasa dia buka puasa balas dendam. Karena makanan yang hanai mekat di luar puasa, dalam puasa mendungna. Buka puasa dengan kanji dan cindoi. Yang nasi padahal dalam kanji yang nabru. Yang bula ilam tu utama. Cuci mulut dengan mi dalam bungku. Dengan mi cuci mulut. Jadi dari baju makanan dengan getro, mai dia tanya badan. Maka katanya hana hikmat puasa mengendalikan hawa nafsu. Karena dapat baju makanan dengan cara balas dendam. Dia salah satu cara untuk mendapat puasa kawas iaitu menghindari memperbanyak makanan halal. Kemudian termasuk dalam syarat mendapat puasa kawas lem iaitu tidak memperbanyak tidur. Walau kedih taih sepanjang bengah, sepanjang ura tak bedah menjelang buka puasa, hana batal puasa secara hukum syariat. Tapi untuk mendapat puasa khawas, hana gebi perbanyak tidur. Tidur sekedar watai cat ura untuk mengaik dan ibadat malam. Baik mulai lu subuh, bedah rak menjelang asar. Idam puasa wajib negai. Lu tak bedah dah mana? Tak bedah kata watai buka. 12 haji puasa tanya wajib negai. Sebab lebih dia tak apa habis watai dengan taih. Yang mio lu taih watai ura han merumpa hikmat puasa dan hana peningkatan puasa tanya kepada puasa khawas. Kemudian syarat lam untuk mendapat puasa khawas ketika berbuka tanya benar bainal kuf war raja. Harap-harap cemas pukuh geterimang puasa yang kali terlaksanakan guna ura atau hana geterimang oleh Allah. Yang tak syarat untuk mendapat puasa khawas. Jadi baik sok pede ke geterimang, baik yakin 100% ke geterimang, dan baik 100% dia yakin ke hang geterimang. Hati antara harap-harap cemas. Hati pukul geterimang puasa puhan. Di sebuah sisi tak harap bergeterimang, di sisi yang lain kerana tanya mentang serba kekurangan, hana mampu lem tapi sempurna puasa lagi para hamba-hamba Allah yang saleh, maka benar harap-harap cemas. Yang antara lain tingkatan puasa benar dari am na puasa kawah dan kawasul kawah. Jadi yang paling memungkinkan kita tingkatkan level puasa iaitu kepada level kawas. Nyawatunya agak bangit becut. Kemudian persiapan yang perlu kita lakukan menjelang puasa Ramadan, pertama memperbaiki hablum minallah. Memperbaiki hablum minallah. Gimana cara memperbaiki hablum minallah? Iaitu dengan cara bertaubat lebih pertama. Karena orang awai bersiap diri menghadapi Ramadan kan malam pun Ramadan. Tapi mentang belum Syakban. Maka kele Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif kepegah Ramadannya bulan Syakbannya kal muqaddimah li Ramadan. Sama lagi muqaddimah. Muqaddimah berarti batu loncatan atau pintu gerbang untuk memasuki Ramadan. Karena itu syariat dalam bulan Syakban lagi yang syariat dalam bulan Ramadan, yaitu antara lain memperbanyak puasa dan memperbanyak baca Quran. Tanya biasa baru baca Quran malam puasa pun. Padahal punya ulama-ulama awal kan malam puasa ke pun Quran atau dalam bulan Syakban. Jadi mempersiap diri, memperbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah. Karena punya katanya han agat hubungan dengan Allah, putus komunikasi dengan Allah, katanya han akan mendapat kebahagiaan dalam hidup. Jangankan dengan Allah mentang putus komunikasi dengan manusia mentang kacau. Mereka ni bahasa awak ini berabi kan kacau. Jadi putus komunikasi dengan Allah kacau, putus komunikasi dengan manusia kacau. Dengan manusia kacau, dengan Allah lebih berat kah? Kacau. Mesti tanya kelepol dia rinang. Tanya hai abu pan hana nuwa le nahat. Hazaud. Nya tengah dia baru mau mantan ngisi. Nah baru mau mantan ngisi, baru dah ken mantan putus sinyal. Baru mau mantan hana tu ngisi. Mada orang mau kagak prank kan? Ngambil jampo le inang dah. Nyandung ke tuha kena cucu-cucu mantan je baru mau mantan. Hai kalau njak mau mantan kecil yang bahkan juga kacau kadang-kadang putus sih tinggal HP yang nagot jadi tinggal HP putus atau HP kabeh bateri merumpak kun baru mau mantan kan padahal dia pegah mantan kecil
Pak rumah mentang kecil lo. Jadi karena yang didengar oleh urina ngerat HP hana truk en kecil, rumah mantan tu kaji ke kacau, kakaru lah rumah tangga. Jadi dengan manusia menyo hana pai hubungan, hana pai komunikasi, je ke kacau pulang Allah Taala. Maka perlu kita persiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan memperbaiki hablum minallah. Perbaiki hablum minallah yang pertama dengan cara bertaubat. Taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang murni. Nasuhan dari nasaha. Nasaha maknanya bersih, khalis. Zahabun nasih, emas yang khalis, emas yang bersih. Jadi taubat yang betul-betul tak taubat karena Allah. Yang akan taubat nasuha. Syarat taubat nasuha pertama nama taubat. Mana taubat, mana taubat sembahyang taubat 2 rakaat. Mana taubat nyolang mazhab getanya Syafi'i dan lang mazhab Ahmad, lang mazhab Abu Hanifah hukum mana taubat sunat. Tapi lang mazhab Ahmad bin Hanbal dan lang mazhab Maliki hukum mana taubat wajib kan sunat. Jadi ketika tanya kana dosa dengan Allah Taala pertama le mana taubat. Yang mulai tengah je praktek baik preh dan kita mau Ramadan le. Mana taubat 2 rakaat lagi model mana wajib nit mana taubat. Kemudian sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Yang sesali ubina dosa yang kali terpubut dan dah cita-cita lang atihan akan tak kembali lagi kepada dosa tersebut. Kemudian yang keput adalah sabuh syarat taubat nasuha benar kuf dan raja. Harap-harap cemas. Pukul Allah Taala geterima taubat tanya atau hang geterima. Tapi namun demikian benar tak duga tak prasangka kepada geterima karena kepada Allah hadis kudusi ana inda dhanni abdi bi. Lun menurut disangka li hamba kelun. Maka perlu tak perbaik sangka dengan Allah. Memperbaik sangka dengan Allah iaitu taubat tanya berterima. Tapi baik sekedar memperbaik sangka tak taubat hana ada tim pupu mentang yang isyarat dalam taubat hana ada buat. Ketika ka baik hubungan dengan Allah karena hablum minallah berarti memperbaiki hubungan dengan manusia karena oleh hablum minallah benar hablum minan nas. Hablum minan nas karena manusia ladum hubungan dengan Allah agak. Sembahyang tahajud hana tinggal, sembahyang duha hana tinggal, puasa sunat hantam pray. Tapi hubungan dengan tetangga hana agak. Hubungan dengan manusia hana agak kasar. Pak yang geduk gepegah ke urang, pak yang geduk buka aib gop, pak yang geduk mengumpat atau menggunjing, yang gad hablum minallah tapi hana gad hablum minan nas. Padahal berkali Nabi al-muslimu man salimal muslimuna an yadihi wa lisanihi. An lisanihi wa yadihi. Yang rukun orang Islam yang sempurna iaitu orang yang selamat saudara agaknya atau orang Islam lain daripada mulut dan tangan. Termasuk selamat daripada tangan tidak menulis status atau mengomen dalam media sosial tentang aib-aib yang dapat membuat orang lain malu. Yang batinnya galak bak tak tulis status, galak bak tak komen yang je ke malegop, yang termasuk tanya lam urang yang hana selamat orang lain dari jaro tanya. Maka perlu memperbaiki hablum minan nas. Kemudian persiapan yang kelih menjelang masuk Ramadan iaitu mempersiapkan Al-Quran. Karena Al-Qurannya adalah li ulama awal perbanyak baca dalam bulan Ramadan, malah ke bulan Ramadan mulai dari bulan Sya'ban ke mulai. Karena dalam hadis Nabi ni berkata ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian akan Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Maka karena itu perlu tak perbanyak baca Al-Quran mulai dari uronyo sampai kita bulan Ramadan. Kemudian yang keempat persiapan yang perlu tak persiap menghadapi Ramadan iaitu mempersiap anggaran. Anggarannya berakal nanti bulan habis 5 juta kalinya tak tamah. Kupu perlu untuk bersedekah. Bersedekah dalam bulan Ramadan luar biasa ganjaran pahala daripada bersedekah di luar Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan letak keberkatan-keberkatan dan wate-wate mustajabah doa yang uronyo takalan masyarakat le kage sia-siakan. Antara lain ketika berbuka.
Ketika tanya berbuka, nyana wate mustajabah wate saat berbuka. Karena dipegang dalam tabuh hadis Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum. Yang pertama as-saim hatta yuftir, orang berpuasa sehingga berbuka. Nah, ada orang yang hanya getulak doa. Pertama, orang berbuka, orang berpuasa sehingga berbuka. Yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil kepada rakyat. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doa orang yang kena zalimi dari orang lain. Jadi berbukanya adalah saat-saat mustajabah doa. Maka le orang-orang hamba Allah yang saleh menjelang kena berbuka puasa kan gaduh kan atau menu makanan, tapi berdoa. Orangnya ada kala orang-orang yang muda gaduh kan selfie, yang mungkin pada orang tu kamlai semak Mbak alhamdulillah lancar puasa hari ini. Kalian foto-foto, upload foto-foto tentang menu berbuka. Jadi menjelang berbuka tanya beria-ria. Menjelang berbuka menghaya-haya rat makanan berbuka. Kan tak manfaatkan waktu untuk berdoa. Mengawai menjelang kena berbuka yang biasa gebaca lehegatru Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang gebaca lehegatru menjelang kira-kira 1 minit tu kena berbuka puasa. Ane nak tambahan dalam lehegatru Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ba ujung ni. Yang doa yang biasa dibaca oleh ulama-ulama yang saleh menjelang kena itamang berbuka puasa. Kemudian setelah berbuka baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Yang menurut sebuah riwayat. Tapi na riwayat lain yang lebih kuat doa ni dhahabat dam'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah sambungan lam Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali dhunubi. Nyaman heboh juga gabung. Leh buka puasa baca doa pun. Iwam noh. Una je enggak ada oleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, bagi ron puasa lun dan dengan rezeki ron long puasa long berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan dengan ron long beriman. Wa bi rizqika aftartu dan dengan rezeki yang ron beri long berbuka. Kemudian sambung doa tabatuk dhahabat dam'u, hilang rasa dahaga. Wabtallatil uruku, basah segala urat-urat. Wasabatal ajru, tetaplah pahala insya-Allah jika kehendak oleh Allah. Kemudian sambung doa yang lain, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, lelaki bakron dengan rahmat ron yang luah akan setiap apapun, antaghfirali dhunubi, bawa ron pi keampunan terhadap dosa lun. Nya tatai laginya termasuk dalam sunnah Nabi yang karab gadah dalam masyarakat. Di mudah-mudahan dalam puasanya bisa tak amal atau yang kali dalam puasanya, karena buka puasaan termasuk saat-saat mustajabah. Kemudian waktu saat sahur. Sahur yang pi ada penting sih. Kan mana aja lu mantraweh dapat jauh jebu dan tak ju kedeh lu subuh lu tak bedah juga. Bedah sahur. Karena ni dalam tabuh hadis Nabi tasaharu fa inna fis sahur barakatun. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkatan. Orangnya letak but-but yang mendatangkan keberkatan, kata apa? Padahal keberkatannya adalah pintu terbesar untuk datang rahmat. Keberkatan adalah jundun kafiyun. Gekul ulama tasawuf, keberkatan adalah jundun kafiyun, tentara rahasia min junudillah, daripada tentara-tentara Allah. Ketika tentara tersebut Allah tempatkan pada harta tersebut walau sedikit tapi rasa-rasa banyak. Harta tersebut walau sedikit tapi mendatangkan manfaat untuk akhirat kepada getanya. Ketika barakah tersebut Allah tempatkan pada anak tersebut menjadi anak yang saleh, anak yang bermanfaat sehingga getanya kata wa'u ukubu.
Kemudian ketika barakah yang Allah tempatkan pada tubuh katanya akan kuat untuk melakukan amal ibadat dan amal-amal kebaikan yang lain. Ketika barakat yang Allah tempatkan pada umur katanya walau singkat walau pendek, tapi umur katanya bermanfaat untuk amal kebaikan dan taat. Ketika barakah yang Allah tempatkan dalam hati katanya akan menjadi hati yang bahagia. Bahkan orangnya udip susah, hana merasa bahagia karena keberkatan udip hanali. Padahal pintu yang paling raya untuk mendapat rahmat Allah adalah keberkatan. Maka baik tak sia-siakan pak-pak mentang tempat yang dipegah oleh Nabi inan barakah. Bina yang barakah tak manfaatkan mendum, mudah-mudahan menjadi wasilah atau penyebab bagi kitanya untuk mendapat rahmat dan ridha Allah. Karena kunci kebahagiaan dalam udip adalah qanaah dan ridha dengan pu yang Allah berikan ke kitanya. Memandum orang merasa hansang orang lain lebih bahagia dari igaknya. Padahal waktu tanya mbak orangnya, igaknya pi gebike tanya lebih bahagia dari igaknya. Padahal kunci bahagia bebut ke pegalan tasawuf adalah qanaah dan ridha bima qasamallahu alaih. Pertama, qanaah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, merasa senang dengan pu pemberian Allah ke kitanya. Sebabnya salah satu nikmat Allah yang paling raya. Allah gebi nikmat ke kitanya hana gepegalak ke atas yang han sanggup dan miliki. Yang nikmat jangan tak anggap nikmat dalam bentuk materi, tak anggap nikmat dalam bentuk peng. Kadang Allah memberi nikmat ke kitanya lewat masalah, gebi masalah, karena nah hikmat yang tersembunyi di balik masalah tersebut. Jadi Allah memberi nikmat lewat masalah, memberi masalah lewat nikmat. Nah yang awal gebi nikmat tapi mendatangkan masalah, nah yang awal gebi masalah tapi mendatangkan nikmat. Jadi orangnya katanya le tarisau tentang pakan nikmat hana truk ke katanya. Bagaimana kepegah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan risau dengan nikmat yang belum kita miliki, tapi risaulah dengan nikmat yang belum kita syukuri. Karena kepegah oleh Allah Ta'ala wala in syakartum la azidannakum. Akan kadang-kadang orangnya nikmat hana bertambah-tambah ke katanya, karena iaitu kata bersyukur. Padahal syukurnya adalah qaidun lil mawjud wa saidul lil mafqud. Syukur adalah alat untuk memburu nikmat yang belum kita dapati. Syukur adalah tali untuk mengikat nikmat yang sudah kita dapati. Mudah-mudahan dari penyampaian long yang singkatnya memberi manfaat dan mendatangkan keberkatan kepada kitanya memandum. Dan mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kitanya mampu kitanya laksanakan ibadat puasa dalam bulan Ramadan dunia, ibadat puasa yang true at level kawas. Mudah-mudahan Allah geridha kepada kitanya memandum etna lebih dan kurung. Kemudian selanjutnya tamu dalam session tanya jawab. Karena yang pegah oleh Nabi dalam sebuah hadis, al ilmu khaza'inun mafatihuhu as-su'alu. Ilmu itu perbendaharaan. Yang namanya perbendaharaan harta yang tersimpan dalam brankas, tersimpan dalam tanah, tersimpan dalam lemari. Mafatihuhu as-su'al, kunci untuk membuka ilmu bertanya. Fas'alu kata Nabi, bertanyalah kalian, fa innahu yu'jaru fihi arba'atan. Sesungguhnya diberi pahalakan pada bertanya 4 orang. Yang pertama si sa'il, orang bertanya. Yang kedua si alim atau si mujib, orang yang jawab. Yang ketiga si mustami', orang yang mendengar. Yang keempat si muhib, orang yang senang kepada orang yang bertanya. Karena sebahagian orang pada temayang bengeh hana tenang. Baik temayang dia baga ahli baga tahu. Apa temayang dia kata ilmu tahu temayang dua krek dia melutat. Tenar temayang lain katib ai. Hampir piu untuk melutat buat temayang. Yang mati hana temayang dalam kategori muhib. Kahana getanya sebagai sa'il, minimal getanya sebagai muhib. Kahana mampu sebagai mujib, urung yang jawab, minimal sebagai mustami, urung yang dengar. Mudah-mudahan memandung daya mendapat barakah.